Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 19152, sebagai praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer, sesi Senin 1, kelompok 1, bersama dengan partner saya, yaitu Gusti Ayudiah, NPM 19162. Jadi di sini merupakan jurnal yang telah kami selesaikan, yang telah dikoreksi juga oleh Kak Davina, dengan judul Simulasi Sistem Dinamis Kapasitas Produksi Kerupuk Udang pada PT Sugarbi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan menggunakan software Stella. Pada bagian awal jurnal ini tentunya terdapat abstrak dengan pengertian dari PT Sugarbi itu sendiri yang merupakan suatu perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam produksi kerupuk udang. Lalu di sini juga dijelaskan bahan baku utama yang digunakan dalam produksi kerupuk udang yaitu berupa udang segar dan tepung. Proses produksi kerupuk udang di PT Sugarbi saat ini sering mengalami stock out bahan baku sehingga perusahaan belum dapat memenuhi jumlah permintaan konsumen. Nah, dari permasalahan tersebut perlu dilakukan solusi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya permintaan konsumen yang tidak terpenuhi dengan menggunakan software Stella. Tentunya pada bagian abstrak dilengkapi oleh tujuan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu untuk merancang model sistem dinamis perencanaan bahan baku di PT Sugarbi sehingga dapat menetapkan kebijakan rencana agregat kebutuhan bahan baku untuk menurunkan terjadinya stock out. Dan pada bagian akhir di sini terdapat ringkasan untuk hasil dari simulasi yang telah dilakukan dan nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut pada bagian analisis dan pembahasan beserta kesimpulannya. Next, di sini terdapat pendahuluan yang berisi tinjauan pustaka atau landasan teori dari materi yang sesuai dengan permasalahan yang kita angkat. Di sini terdapat intro atau bagian awalan yang menjelaskan tentang permasalahan pada lingkungan industri saat ini karena semakin meningkatnya ketergantungan antar pasar dan persaingan yang semakin ketat sehingga lebih sulit untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan saat ini sehingga semakin penting juga untuk memilih strategi perusahaan dengan benar. Lalu pada bagian kedua ini juga terdapat intro sedikit yaitu yang membahas pada era globalisasi. Lalu di sini sudah mulai memasuki pengertian-pengertian dari beberapa hal yang berkaitan dengan modul ini. Contohnya di sini merupakan sistem yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sistem diskrit dan sistem kontinu. Untuk paragraf 11 ini lebih menjelaskan pada kedua sistem yang telah saya sebutkan tadi. Lanjut ke paragraf selanjutnya, di sini terdapat pengertian dari model yang merupakan representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan. Di sini juga dijelaskan lebih rinci lagi tentang pengertian atau penjelasan dari model itu sendiri. Lalu paragraf selanjutnya di sini terdapat pengertian dari simulasi dinamis yang merupakan salah satu model simulasi komputer yang membentuk manajemen flight simulator, yaitu merupakan suatu metode untuk mempelajari sistem yang kompleks dan dinamis dengan memahami resistansi kebijakan secara efektif dalam menentukan pengambilan kebijakan. Next, karena di sini studi kasus yang kita angkat yaitu produksi pada suatu produk yang kita ambil yaitu kerupuk udang, maka tentunya diperlukan pengertian dari produksi itu sendiri, yang merupakan suatu fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas guna penciptaan nilai tambah produk yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Next, di sini juga terdapat pengertian dari inventory atau persediaan, yang merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam satu periode usaha yang normal atau barang-barang yang masih dalam proses produksi atau persediaan bahan baku yang masih menunggu untuk digunakan dalam suatu produksi. Karena selain dari produksi, kita juga tentunya harus menentukan persediaan yang diperlukan agar bahan baku ataupun produk itu dapat terpenuhi dan dapat dimiliki oleh setiap konsumen yang ingin menggunakannya. Setelah kita membahas pengertian-pengertian dan intro di atas, tentunya kita sudah mulai masuki ke studi kasusnya. Yaitu di sini kita mulai membahas perusahaan itu sendiri yang ternyata menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Nah, maka dari itu, PT Sugarbi berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Jadi di sini sudah mulai diperlihatkan studi kasusnya apa dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan di sini sudah mulai memasuki menggunakan bantuan software apa untuk mempermudah permasalahannya atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Yaitu di sini menggunakan software Stella yang merupakan singkatan dari System Thinking Experimental Learning Laboratory with Animation. Jadi Stella sendiri itu merupakan suatu software bahasa pemrograman visual yang menggunakan prinsip model dinamis dengan berorientasi objek. Nah, cukup itu saja untuk bagian pendahuluannya. Kita masuk ke bab 2 yaitu metodologi penelitian.
Jadi metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi langsung yang digunakan untuk mengamati optimalisasi produksi pada PT Sugarbi sebagai media survei. Nah, dengan bantuan software Stella yang menggunakan sistem dinamik atau causal loop diagram, data akan diolah dan dianalisa agar dapat mengetahui permasalahan pelayanan permintaan konsumen produksi kerupuk udang di PT Sugarbi. Lalu lanjut pada metodologi penelitian, tentunya mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam proses pengolahan datanya. Di sini data-data yang digunakan ada 6. Yang pertama ada data jumlah permintaan, data stok bahan baku udang, data persentase penurunan, data peningkatan pemakaian, data persentase kerusakan, dan yang terakhir yaitu data persentase peningkatan produksi tepung. Jadi di sini kedua bahan bakunya dicantumkan, yaitu udang segar dan tepung. Lalu di sini terdapat data produksi kerupuk udang. Jadi dari ke-6 data ini dimasukkan angka-angkanya yang telah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh para aslab. Lalu masuk ke poin kedua, sebelum kita memulai melakukan pengolahan data, dibuatlah suatu causal loop diagram yang merupakan suatu model simulasi persediaan kerupuk udang. Jadi di sini sudah dijelaskan pada rekan saya nantinya saat pengaplikasian software dapat dicek, jadi jangan lupa nonton sampai selesai. Lalu lanjut pada bagian ketiga, di sini terdapat tahap pengolahan data yang diwujudkan berupa flowchart atau langkah-langkah pemecahan masalah yang dimulai dari mulai, lalu dilanjut dengan studi pustaka dan studi lapangan, lalu kita tentukan perumusan masalah dan tujuan penelitiannya, dan pengumpulan data ke-6 data yang telah saya sebutkan tadi, pengolahan data menggunakan software Stella, lalu setelah itu dilakukan verifikasi dan validasi. Apabila hasilnya itu masih terjadi error atau salah atau tidak sesuai, maka kita bisa mengulangnya lagi dari pengumpulan data. Mungkin dari data yang telah kita tentukan itu atau data yang kita kumpulkan itu terdapat beberapa kesalahan atau mungkin typo, salah tulis semacamnya, jadi kita perlu cek dari awal agar tidak mengalami kesalahan. Nah, jika misal datanya ini telah sesuai atau sesuai yang kita inginkan, maka bisa kita lanjutkan ke hasil dan pembahasan. Setelah itu bisa didapatkan kesimpulan dan saran, dan penelitian pun selesai. Di sini terdapat penjelasan singkat dari masing-masing langkah yang telah saya sebutkan tadi. Untuk perumusan masalahnya sendiri, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya penumpukan atau kurangnya kapasitas produksi kerupuk udang pada PT Sugarbi. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri yang sebenarnya sudah ada pada bagian abstrak tadi, yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu proses produksi pada permasalahan kali ini dapat diatasi dengan cara melakukan analisa menggunakan aplikasi atau software yang sudah ditentukan. Dan datanya ini sudah sesuai yang ke-6 data yang tadi disebutkan. Lalu lanjut, di sini terdapat hasil dan pembahasan, di mana proses pengolahan data telah dimulai menggunakan software Stella. Yang pertama yaitu validasi model yang dapat dilihat pada gambar 3.1 ini. Jadi gambar 3.1 ini merupakan graph path model simulasi persediaan kerupuk udang. Jadi pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan kerupuk udang mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada dan ditunjukkan oleh grafik berwarna biru nomor 1 yang berbanding lurus, karena jauh di atas permintaan. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku mampu mencukupi sehingga proses produksi dapat terus dilakukan. Next, di sini kita juga memiliki table path model simulasi persediaan kerupuk udang dengan analisa pada proses produksi kerupuk udang dengan bahan baku yang digunakan, yaitu udang dengan komposisi 100%, serta berdasarkan table path di atas bahwa jumlah permintaan kerupuk udang di bulan Januari hingga Desember berbanding lurus dengan stok udang dan stok tepung. Artinya, semakin banyak permintaan kerupuk udang harus diimbangi pada stok udang dan stok tepung yang juga meningkat agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Ini sebenarnya sudah relevan ya, kalau misal kita ingin produknya nambah, jadi harus sebanding dengan bahan baku yang diperlukan. Lalu setelah menyelesaikan bab pengolahan data itu tadi, tentunya didapat kesimpulan yang di bagian akhir ini juga terdapat saran. Jadi pada kesimpulan ini dijabarkan kembali apa yang telah didapat pada pengolahan data di atas, sama seperti tadi ya. Jadi pada gambar 3.1 dan kepada gambar 3.2 yang merupakan graph path model simulasi dan table path model simulasi. Jadi dengan demikian, apabila jumlah permintaan terus meningkat, maka saran bagi perusahaan agar menambah jumlah stok udang dan stok tepung agar produksi bisa optimal. Di bagian akhir ini merupakan daftar pustaka yang telah digunakan untuk tinjauan pustaka di atas. Setelah itu, jurnal ini telah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Lalu untuk pengaplikasian software dapat dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pustiayu Deari Dewi, NPM 19162. Di sini saya akan menjelaskan laporan simulasi
komputer dengan studi kasus kelompok saya, yaitu simulasi sistem dinamis kapasitas produksi kerupuk udang pada PT Sugar Baby agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan menggunakan software Stella. Ini yang pertama, kita klik model, kemudian kita beri stop sebanyak 3. Kemudian yang pertama, kita ketik jumlah permintaan. Yang kedua, stok udang. Yang ketiga, stok udang. Setelah itu kita beri flow untuk peningkatan pemakaian. Yang kedua itu penurunan daya beli. Lalu kita beri konverter sebanyak 2. Pertama kita beri nama presentase peningkatan permintaan. Yang kedua presentase penurunan. Nah, lalu kita juga beri flow di stok udang. Dengan nama produksi udang. Konsumsi udang. Dan kita beri konverter dengan nama komposisi penggunaan bahan baku. Flow di stok tepung, produksi tepung, bahan baku rusak. Dan kita butuh 2 konverter lagi. Kita perusakan. Presentase peningkatan produksi tepung. Setelah itu kita beri action connector. Presentase penurunan kepentingan daya beli. Kemudian jumlah permintaan ke penurunan daya beli. Jumlah permintaan ke peningkatan pemakaian. Persentase peningkatan permintaan ke peningkatan pemakaian. Kemudian jumlah permintaan ke konsumsi udang. Lalu konsumsi udang ke stok udang. Lalu komposisi penggunaan bahan baku ke produksi udang. Stok tepung ke produksi udang. Persentase kerusakan, bahan baku rusak, kemudian
untuk bahan baku rusak, tepung ke produksi tepung, dan persentase peningkatan tepung ke produksi tepung. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masukkan angka yang sudah ada di data, yaitu data jumlah permintaan sebesar 2.500, kemudian data stok bahan baku udang sebanyak 3.000, 3.000, lalu persentase penurunan 0,01, lalu persentase peningkatan permintaan 0,05, lalu persentase kerusakan 0,02, peningkatan produksi tepung 0,1, posisi penggunaan bahan bakunya 1, dan bahan baku rusak adalah stok tepung dikali persentase kerusakan konsumsi udang, yaitu stok udang dikurangi jumlah permintaan, ukuran daya beli, jumlah permintaan dikali persentase penurunan, lalu peningkatan pemakaian, jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan, produksi tepung, stok tepung dikali komposisi, dan produksi tepung, stok tepung dikali komposisi. Kemudian kita transfer, yaitu from 1 to 12, unit of time-nya months, dan DP-nya 1. Kita klik OK, kemudian kita klik run. Setelah itu kita klik get pad, kita klik 2 kali, jumlah permintaan, lalu stok tepung, stok udang, produksi udang, dan konsumsi udang. Setelah seperti ini, kita run spec 12.1, baru kita klik run. Nah, akan dihasilkan grafik seperti ini. Kemudian kita klik table pad, klik 2 kali juga, sama jumlah permintaan, stok tepung, stok udang, konsumsi udang, dan produksi udang. Oke, ya kita oke. Stok udang, stok tepung, konsumsi udang, produksi udang. Oke.
unspec 112.1, oke. Lalu kita run. Nah, akan menghasilkan angka-angka seperti ini. Sekian penjelasan software Stella dengan studi kasus dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.